Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Mungkin ada sedikit yang ingin saya sampaikan mengenai inovasi perguruan tinggi ini di era pandemi. Tentunya kami di STT Bandung juga banyak melakukan inovasi-inovasi dan adaptasi untuk perubahan perguruan tinggi di era pandemi ini. Pertama, difaktorkan oleh Industri 4.0, revolusi Industri 4.0 yang dimana di sana kalau saya bilang kalau sekarang itu sudah tidak lagi perusahaan besar yang mengalahkan perusahaan-perusahaan kecil, namun perusahaan-perusahaan yang bisa bergerak dengan cepat yang akan menjadi pemenang. Nah, di sini STTB mengadopsi hal ini. Kami coba mengadaptasi bahwa perubahan pendidikan tinggi di era pandemi ini dengan cepat. Yang pertama, adaptasi yang kami lakukan tentunya di perkuliahan, Pak Arben. Di perkuliahan ini, saat pandemi kita sudah tidak bisa lagi melakukan perkuliahan offline, semua dialihkan menjadi perkuliahan online. Nah, namun tentunya resistansinya cukup banyak nih di perkuliahan. Antara lain ya terbatas dari infrastruktur, terus kemampuan mahasiswa juga dalam mengadaptasi media teknologi yang digunakan. Nah, sehingga STTB sendiri di sini mengembangkan suatu sistem e-learning. Nah, yang di sana bisa memfasilitasi menggantikan perkuliahan yang tadinya harus berlangsung tatap muka menjadi tatap layar seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, tentunya di sini banyak yang kita siapkan seperti server yang dari STTB yang kita siapkan dan juga bagaimana platform yang akan kita gunakan dalam melaksanakan perkuliahan ini. Nah, selain itu kita juga tentunya melakukan inovasi adaptasi dalam hal fleksibilitas kerja. Yang dulu semua itu kerja dari kantor, semua pejabat struktural itu bekerja di kantor STTB, sekarang dibagi menjadi sebagian work from home, sebagian work from office. Jadi kita melakukan fleksibilitas juga di sini sehingga ya manajemen tetap berjalan dengan baik, pekerjaan tetap berjalan dengan baik meskipun orangnya tidak berada di tempat atau di lokasi langsung. Itu yang kedua. Nah, yang berikutnya mungkin kita juga melakukan adaptasi dari proses-proses inovasi yang akan memberikan solusi bagaimana apabila nanti ketika pandemi ini mulai melandai, mungkin kita akan kembali melaksanakan perkuliahan tatap muka. Nah, tentunya prosedur yang berjalan kan tidak bisa tetap seperti dulu lagi. Prokes kita tentunya akan tetap disiapkan dan juga dilaksanakan agar bisa berjalan dengan baik tanpa membahayakan, tanpa istilahnya memberikan ancaman kesehatan baik itu kepada dosen ataupun kepada mahasiswa tentunya. Nah, jadi kami juga di sini sudah memiliki SOP baru apabila ada mahasiswa atau dosen yang berkunjung ke kampus nanti wajib kita periksa suhu, wajib kita lakukan disinfektan, wajib gitu menerapkan semua prokes-prokes yang telah menjadi ketentuan kami. Nah, ini perlu sosialisasi yang luar biasa karena terkait dengan adaptasi kebiasaan baru. Nah, perubahan ini masih banyak rekan-rekan mahasiswa yang terkadang masih lalai atau abai dalam mengimplementasikannya. Jadi kita sosialisasikan secara terus-menerus, kita kembangkan juga alat-alatnya yang bisa memfasilitasi lebih mudah lagi dalam mengimplementasikan prosedur kesehatan ini. Nah, adaptasi juga dilakukan, inovasi juga dilakukan dari aspek promosi mungkin Pak Arben. Nah, promosi juga dulu kita biasanya kan kunjungan ke sekolah-sekolah, menyebar brosur. Nah, sekarang kita sudah lebih berfokus kepada digital marketing. Ya, kita memanfaatkan beragam platform sosial media, kita membuat konten-konten yang bisa menarik, sehingga tim marketing dari kampus kami pun ya sudah mulai beralih ke promosi di bagian digital marketing ini. Ini tidak bisa dipungkiri ketika kita tidak bisa melakukan kunjungan-kunjungan atau visit-visit langsung ke istilahnya target-target calon mahasiswa kami. Dan penerimaan mahasiswa baru pun kita mulai melakukan rekonstruksi lagi, membangun suatu sistem yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang berminat untuk kuliah di STTB. Jadi PMB pun kita sudah pakai sistem secara online sekarang. Masyarakat tidak perlu diwajibkan untuk datang ke kampus, melengkapi form, melampirkan berkas. Kita semuanya sudah bisa lakukan secara online. Sistem penerimaan mahasiswa baru online juga ini salah satu inovasi yang
ya memang mau tidak mau sekarang di era pandemi ini harus ada dan harus terfasilitasi. Perubahan juga kita lakukan di metode pembayaran. Nah, mahasiswa membayar biaya kuliah biasanya datang langsung ke bagian keuangan atau transfer bank secara konvensional. Nah, sekarang ketika ruang gerak mereka dibatasi, ya kita mau tidak mau juga kita melakukan inovasi. Mahasiswa bisa bayar dengan OVO, dengan uang-uang virtual lain, sehingga untuk pembayaran biaya kuliah di kampus pun kami bisa fasilitasi agar lebih mudah lagi, dan memang semuanya itu bisa dilakukan dari rumah. Terakhir tentunya kurikulum tadi yang Pak Arvin singgung nih. Nah, kebetulan beriringan dengan adanya pandemi ini, Pak Menteri Mas Nadiem Makarim juga mencanangkan yang Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Nah, ini juga kami di SCTB sambut dengan baik sekali, Pak Arvin. Alhamdulillah nih izin mengabarkan bahwa di kegiatan kemarin yang terakhir baru launching, mahasiswa magang bersertifikat dan studi independen bersertifikat, SCTB kita mendapatkan peringkat 25 nasional peserta terbanyak, Pak Arvin. Bahkan kalau di antara perguruan tinggi swasta se-Indonesia, kami ada di peringkat ke-7. Nah, ini sangat membanggakan bagi kami, dan alhamdulillah juga bahwa semua sivitas akademika di SCTB ini siap beradaptasi, melakukan perubahan kebiasaan baru ini. Karena ya cukup luar biasa, di antara 70 perguruan tinggi nasional, Sekolah Tinggi Teknologi Bandung itu satu-satunya sekolah tinggi. Yang lainnya universitas semua, Pak Arvin. Kampus-kampus besar semua. Nah, kita di sini menjadi suatu kebanggaan sendiri di program Kampus Merdeka bisa mendapatkan peringkat 25 nasional. Nah, bagaimana strateginya? Ya tentunya ini. Tadi yang Klaus Schwab katakan, kita harus bergerak merespon informasi ini dengan cepat. Ketika pemerintah launching platform Kampus Merdeka, kami di SCTB langsung serta-merta semua jajaran kami itu harus memiliki akun di website Kampus Merdeka. Semua media sosial yang pemerintah miliki dalam menginformasikan kegiatan-kegiatan Kampus Merdeka kami ikuti. Dan jika ada informasi terbaru, langsung kami sebar ke seluruh mahasiswa SCTB, sehingga mahasiswa juga bisa merespon dengan cepat, mendaftar dengan cepat, dan ya alhamdulillah ternyata hasil akhirnya ini cukup membanggakan bagi kami. Nah, tentang Kampus Merdeka ini mungkin perlu semua pemirsa pahami kalau sekarang istilahnya kuliah itu nggak hanya belajar di kelas melulu. Nah, mahasiswa ini akan mendapatkan pengakuan SKS meskipun mereka melakukan kegiatan di luar kampus. Nah, ada 8 kegiatan Kampus Merdeka yang bisa mahasiswa lakukan untuk mendapatkan pengakuan SKS. Nah, salah satunya adalah yang tadi kami di magang dan juga studi independen. Nah, dan program-program lainnya tentunya pemerintah sekarang sedang banyak-banyaknya. Kemarin yang terakhir baru dibentuk itu Pejuang Muda dari Kemensos. Nah, ini juga mahasiswa diminta untuk langsung terjun ke daerah-daerah tertinggal di seluruh Indonesia untuk membangun kewirausahaan sosialnya di sana. Ini juga sama mendapatkan pengakuan 20 SKS dari kampus. Nah, jadi sekarang enak sekali, tidak seperti zaman kita kuliah dulu mungkin ya. Kalau kuliah kita mesti belajar terus dikeras, ujian lagi, tugas lagi, ujian lagi, tugas lagi. Nah, dengan adanya Kampus Merdeka ini, mahasiswa melakukan kegiatan selama itu bisa diakui bahwa memang satuan kegiatan pembelajaran ini SKS-nya akan diakui. Nah, SCTB juga sudah mengimplementasikan ini. Kami secara bertahap juga terus melakukan perubahan dan perbaikan kurikulum sehingga nanti pengakuan nilainya dapat dilakukan dengan mudah. Nah, alhamdulillah juga dukungan dari PDDikti, pelaporannya juga sekarang sudah bisa dilakukan, ya, sehingga program MBKM ini bisa kami implementasikan dengan ya cukup membanggakan dengan prestasi-prestasi yang membanggakan. Nah, jadi jangan khawatir nih buat rekan-rekan yang mau gabung di SCTB. Nah, MBKM tuh di SCTB sudah diimplementasikan sesuai dengan ya peraturan pemerintah yang sudah diputuskan bahwa semua kampus ini harus memfasilitasi program Merdeka Belajar dan juga Kampus Merdeka. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.